Pak, Bu, kita santai tapi serius. Kenapa? Karena kita akan menerima sebuah informasi. Ini informasinya perdana di Provinsi Riau, Kota Pekanbaru terkhusus. Sebelum saya mulai, perkenalkan, nama saya Agi Rahmansyah. Kebetulan ditarik jadi MC dadakan. Ya, bercanda Pak. Jadi hari ini saya mau pantun sebenarnya, cuman saya cari-cari apa pantunnya gitu Bapak Ibu. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Sebelum kita mulai ini, selamat datang Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin dari Jakarta, tadi baru mendarat. Insya Allah beliau yang akan memberikan semua informasi, karena memang ini acara settingannya Pak secara cepat ya kan, karena memang informasi ini di seluruh Indonesia ditunggu-tunggu, dan alhamdulillah Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin ini selaku CEO dari produknya yang kalau kita dengar informasinya itu Freenet ya. Freenet, kalau lebih familiarnya teman-teman bilang sebut itu Talis, tabung listrik. Nanti banyak keturunan-keturunannya nanti bisa dilihat. Dan alhamdulillah Kota Pekanbaru ini kalau tak salah tempat kedua atau ketiga yang dihadiri oleh Pak CEO seperti itu. Nah, mohon teman-teman nanti masalah list ataupun ronde acaranya ini, pertama kita beri kesempatan dulu untuk Bapak CEO, Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin, untuk menjelaskan tentang tabung listrik merek Freenet ini dan hal-hal yang lain seperti itu. Yang kedua, beliau juga akan menjelaskan tentang peluang. Bisa jadi itu peluang bisnis, bisa jadi itu peluang usaha, bisa jadi itu peluang sesuatu hal yang baik seperti itu Bapak Ibu. Baru yang ketiga nanti ada sesi tanya jawab. Jadi jangan tanya dulu, catat dulu pertanyaannya, gitu kan? Saya tuh nanti akan bertanya Pak. Tadi juga bertemu juga Bapak Ibu ya. Gitu. Memang perdana banget Pak, gitu kan? Seperti itu. Insya Allah tadi rencananya mulai tanggal jam 1 ini kita sudah mulai. Nanti kita beri waktu sampai jam 2:30 menit kalau memang itu waktunya untuk menjelaskan, baru nanti sesi tanya jawabnya seperti itu. Nanti kita lebih banyak untuk sesi tanya jawabnya. Demikian informasi ini Bapak Muhammad Ikhlas Tamrin, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika wa ala alihi washabbihi wasallam taslima ala alihi wa khatam kalam rasul kitab wa radallahu man sadaqina wa wa wasman wa alihi wa sahabat ajma'in wa tabi'in wa tabi'san ila yaumil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur sekali. Saya baru pertama kali menginjakkan kaki di Pekanbaru. Ya, saya mungkin kenalan dulu Pak. Nama saya Muhammad Ikhlas Tamrin. Asli saya Makassar. Ya, asli. Cuma lahir doang Pak. Dari Makassar, saya tinggal sekarang hari ini tinggal di Solo. Di Solo, Jawa Tengah. Ya, jadi bukan tinggal di Jakarta. Tinggalnya di Solo, pabrik kita juga di Solo. Terus apa lagi Pak? Kenalan istri saya orang Lampung, mertua Palembang. Ya, Sumatera, Sumatera Selatan. Jadi saya pernah ke Sumatera Selatan, Medan, Sumatera Utara. Nah, jadi anak saya 4, terus istri satu, alhamdulillah. Oh, satu. Dah? Istri baru satu. Baru udah 3. Jadi ini perkenalan singkat saya, dan alhamdulillah saya
berhasil ke Pekanbaru. Alhamdulillah saya sejak hari Senin di Jakarta, Pak, karena beberapa kali kita lagi teknologi kami lagi diuji sama Qatar Investment, salah satu ownernya PSG, klub sepak bola. Itu mau membiayai, ceritanya begitulah kira-kira, mau investment ke kami, dan beliau mengutus seorang ahli fisika kuantum untuk menguji paten kita, menguji teknologi. Bedanya orang Indonesia dengan orang bule itu sederhana. Teknologi Freenet ini ada satu teknologi. Ini langsung to the point aja Pak ya. Kita mengalir aja ya Pak ya. Ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi teknologi ini dinamakan Freenet. Freenet ini sebutan bukan oleh kami, tetapi oleh WIPO. WIPO itu adalah World Intellectual Property Organization, lembaga paten di bawah PBB. Penemuannya itu adalah di charger, ya, di baterai juga. Jadi ini penemuannya ada di baterai, ada di charger. Baterai 220 volt pertama di dunia yang menemukan orang Indonesia, Pak. Baterai satu sel ya maksudnya. Ya, ini agak teknis, nggak apa-apa saya bicara sedikit. Jadi baterai satu sel 220 volt itu sebenarnya yang pertama kali menemukan namanya adalah Bapak Gunawan Marsianto. Ya, beliau pemegang paten, langsung 3 paten, Pak. Dan menjadikan Indonesia ini negara yang relatif dipandang akhirnya di dunia energi baru dan terbarukan. Di dunia, di Indonesia kurang, maksudnya kurang terlalu. Betul maksudnya. Di kampung kurang. Jadi beberapa negara sudah menggunakan teknologi ini, ya. Beberapa negara sudah menggunakan teknologi ini. Sayangnya ketika kami itu keliling ke mana? Ke seluruh beberapa BUMN, ke orang-orang yang ada di kampus. Bahkan saya ini bukan orang teknis, Pak. Saya sarjana hukum. Ya, saya sarjana hukum. Saya bicara baterai itu nggak menarik. Oh, nggak mungkin itu ada baterai begitu. Bahkan beberapa profesor, doktor dan ini orang mengecilkan. Ada satu pengalaman menarik ini baru kemarin pengalaman kita. Si profesor itu mengatakan, kita demokan. Jadi orang bule itu mengatakan, Anda punya IP di mana? IP itu intellectual property. Jadi kalau kita sudah terdaftar IP-nya di lembaga paten yang kredibel, sudah selesai. Gak akan ditanya-tanya lagi teknologi Anda mau orang Afrika, mau orang Indonesia, no. Yang penting Anda sudah tercatat di IP-nya. Beda sama orang kita, udah mau dicatat dimanapun, wah kalau nggak sesuai dengan teori, bodoh amat, ini nggak penting. Nah, kejadian kemarin kita demokan dan segala macam, dia nggak percaya dengan baterai kita karena baterai kita ini gini, baterai kalau langsung dipasang ke listrik 220 volt atau rumah itu kan harus membutuhkan apa namanya Pak? Inverter. Inputnya DC, outputnya AC, berarti harus ada teorinya kan begitu. Kita nggak ada inverteran. Jadi kita punya baterainya DC 220. Saya sebenarnya mau bawa, cuma nggak bisa naik pesawat. Nah, masalahnya adalah nggak percaya nih orang bule ini. Dibuka baterai kita dan memang nggak ada baterai, dan nggak ada modul inverter. Dia mengatakan apa kepada kita? Ini game changer, ini selesai. Perdebatan antara AC DC di dunia sekarang menjadi tidak ada. Dan siapa yang menemukan? Orang Indonesia. Yang kita sudah keliling ke beberapa kota, ke kampus dan segala macam, nggak percaya. Dan akhirnya ada salah satu tokoh nasional datang, saya menerangkan itu, Pak Gunawan yang menerangkan itu. Pak Gunawan itu orangnya tuh mungkin nggak kelihatan ilmuwan Pak, kalau orang nggak tahu. Ya,
Jadi beliau menerangkan si tokohnya itu ngomong ya biasa aja. Tapi ketika si profesor ini yang menerangkan, apa yang terjadi? Luar biasa alatnya. Alatnya ya sama. Tapi orang yang ngomong berbeda. Hah? Lebih percaya mana, orang kita, orang bule atau mana? Hah? Jadi orang kita ini lebih percaya ketika yang presentasi itu adalah orang bule. Padahal tadi sebelumnya, sejam sebelumnya, yang presentasi pemegang patennya loh. Penemunya yang presentasi, dia nggak biasa. Saya ada videonya lengkap semua, Pak. Dia nggak biasa aja. Tapi ketika dia berganti baju, si bulenya keluar. Ini orang ahli fisika kuantum di dunia ini. Itu staf ahlinya Vladimir Putin dan staf ahli teknologinya Presiden Iran. Diakui. Tapi dia mengakui alat kita. Bapak bisa bedakan. Dan akhirnya teknologi kita ini di Pulau Seribu sudah kita pasang. Pulau Seribu, satu pulau yang tidak ada listriknya, ada satu pulau milik salah satu konglomerat di Indonesia. Kita gunakan teknologi ini dan artinya sudah di beberapa pabrik cukup terkenal di Indonesia. Cuma masalahnya pabriknya yang punya tidak mau dieksplor, karena satu dan lain hal. Dan saya juga menghargai privasi mereka. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Teknologi ini kita berpikir kalau kita dulu mainnya by project, sebelum COVID kita mainnya by project. Ada pabrik, kita kasih independent power, ya sudah, bayar PLN-nya cuma 5%, 10%. Sebulan dia bisa 1 miliar bayar PLN-nya, sekarang cuma bayar 50 juta. Kira-kira pabriknya senang atau enggak? Pabriknya senang enggak? Hah? Bisa naik gaji. Lah kalau pabriknya ada 10 miliar tiap bulan, dia cuma bayar 250 juta, kira-kira gimana? Lebih senang lagi. Itu yang terjadi, Pak. Nah, karena ini adalah energi baru dan terbarukan, tidak tergantung dengan energi fosil. Teknologi ini tidak tergantung dengan solar cell, matahari, gas, air, apalagi angin. Jadi apalagi eksplorasi tambang. Jadi energi baru dan terbarukan ini kata kuncinya ada di storage. Storage itu adalah baterai dan charger. Baterai dan charger ini disatukan, ini menjadi energi baru dan terbarukan. Kebayang nggak kira-kira? Masih ngambang. Oke. Bapak punya handphone. Biasanya kalau nggak ada PLN beli power bank. Betul ya? Power banknya 10.000 mAh misalkan. Ngecas handphonenya, Bapak 2, 3, 4 kali ngecas, power banknya habis. Berarti harus dicas ke berapa jam Bapak ngecasnya? 3 jam. Clear ya? Power banknya hanya dipakai untuk ngecas PLN, handphone. Bisa nggak untuk nyalakan lampu? Bisa nggak untuk nyalakan AC? Bisa. Kami punya namanya power bank, tabung listrik, bisa nyalain semuanya. Kita ngecasnya otomatis. Bisa dimengerti? Kita ini ada tabung listrik, Bapak di rumah, tabung listrik. Dayanya Bapak rata-rata di Pekanbaru berapa? 1.300, 1.300, 2.200, 1.300, 1.300. Bapak gunakanlah tabung listrik kita yang 1.300. Berapa rata-rata Bapak bayar per bulan? Berapa? 600, 700. Pakai AC 600, 700. Ya. AC-nya berapa biji, Pak? 2 tapi setengah PK. Oke. Pertanyaan saya, Bapak kalau nyalain AC pasti mikir tagihannya PLN-nya mahal. Betul ya? Udah dirasakan. Mahal. Pasti dong, Pak. Karena apalagi kalau AC yang paling bagus itu Daikin. Dia stabil naiknya. Tapi kalau AC-AC yang Cina dan segala macam, itu
starting awal AC-nya itu nyedotnya langsung boom. Ya. Tabung listrik kita ini, Bapak harus wajib pakai AC dan dinyalakan 24 jam. Wih. Kenapa, Pak? Ngecas. Bedanya kita teknologinya di situ. Bapak pakai tabung listrik kita, kalau Bapak nggak pakai listrik kita, ngecasnya lama. Ngerti maksud saya? Belum. Oke, belum. Oke, saya ulang-ulang. Ada speaker. Jadi, bapaknya saya kasih talis, bukan saya kasih talis, beli. Bapak pakai talis di rumah. Ya. Talisnya ini bisa menyalakan seluruh perangkat rumah Bapak. Motor listrik bisa. Nanti saya ceritakan. Kita ngobrol santai-santai aja ya, Pak ya. Oke. Biasanya kalau Bapak punya PLN, menghemat, betul ya? Matikan AC-nya kalau nggak dipakai, betul? Matikan lampu. Matikan lampu. Kalau di kami nggak boleh begitu logikanya. Jangan matikan AC. Mantap. Kenapa? Semakin Bapak daya ini, misalkan Bapak pilih tali 1300 watt gitu ya. Maka supaya ngecasnya 15 menit. Tadi Bapak ngecasnya berapa handphone tadi? Power bank? 3 jam. Supaya Bapak ngecas tali saya itu 15 menit, Bapak juga harus menggunakan beban segini. Ngerti maksud saya? Jadi kalau bebannya Bapak cuma nyala 100 watt, Ya nggak bisa. ngecasnya gimana kira-kira? Lama enggak? Lama lah. Lama, makanya kalau Bapak nanti pakai talis kita, nyalain terus aja lampu 24 jam. Hah? Kaget anaknya. Biasanya sudah ngaji lampu. Karena lampu itu Pak, kata kuncinya itu bukan di lampunya, tetapi di stop kontaknya. Hitungannya itu berapa puluh ribu kali itu mati. Jadi ya sebenarnya lampu itu bukan karena ini. Dengan kata lain. Jadi Bapak kalau ada pulsa mau pergi keluar rumah, nyalakan semuanya aja. AC itu tuh. AC nyalain gak apa-apa. Tapi bayar PLN-nya Bapak, PLN itu digunakan hanya untuk ngecas. Bisa dimengerti? Ya, teknisnya gimana ngecasnya? 1 menit pakai PLN. Ya, misalkan itu ya, Pak. 6 menit pakai talis. Kira-kira hemat berapa persen? 90%. Hah? Mananya apa? Sekarang kalau tarik PLN, Pak, Indonesia kami ini sudah produksi baterai 220 volt, Pak. Gak ada di dunia, Pak, baterai 220 volt. Negara-negara dunia itu malah datang ke kita untuk nyari teknologi kita. Saya udah ngomong ke pemerintah apa yang terjadi. Dan alhamdulillah seminggu yang lalu ada berita. Menteri BUMN sudah ngomong, ada baterai rumah tangga. Sudah mulai. Ada beritanya, Pak. Kenapa karena saya sudah ketemu dengan salah satu stakeholder yang berkuasa di Indonesia. Ya? Oh enggak. Tohir lah apalagi. Ya. Jadi ini penemuan yang bisa merevolusi dunia, Pak. 220 volt. Ya. Kebetulan saya diamanahi untuk jadi CEO perusahaan ini. Wih. Mantap. Ya. Jadi bukan saya penemunya. Saya diamanahi untuk CEO. menjadi CEO dari perusahaan ini supaya temuan anak bangsa ini bisa dimanfaatkan, dinikmati oleh masyarakat banyak. Intinya begitu. Dan temuan ini, Pak, menurut kami agak sulit luar-luar itu untuk bisa menyambung. Beliau ini, Pak, pernah ditahan di luar negeri, gak boleh pulang ke Indonesia. Yang nahan itu pas pampresnya sama. Saking jeniusnya temuan ini. Karena ini game changer, berubah. Sekarang Bapak kalau punya energi baru fosil butuh nambang nggak? Kalau misalkan kita butuh batu bara, tambang kan? Iya, Pak. Sekarang kalau Bapak ingin punya energi baru dan terbarukan hari ini, Bapak kuasai Pekanbaru, bisa.
miliki aja, nggak perlu nambang. Saya kasih hak untuk Bapak miliki secara aspek bisnisnya di Kota Pekanbaru ini. Nggak ada tambang-tambangan, karena ini bisa dibuat. Dan dibuatnya ketika kita udah tahu, mudah. Ya, jadi yang dimaksud dengan tabung listrik itu adalah storage baterai yang baterai ini kalau digunakan pasti habis. Wajar ya? Baterai digunakan pasti habis. Kita ada teknologi ngecas nih, teknologi ngecasnya super cepat. Bapak mau tahu Pak, sebenarnya ngecasnya tuh hitungan detik gini. Lo betul. Tim saya itu Pak, direktur marketing saya itu lagi ngerokok begini, udah penuh. Cuman masalahnya kalau semakin cepat bahaya. Jadi tugas kita itu memperlambat sekarang, ya? supaya jangan ngecas cepat. Sedangkan dunia hari ini bagaimana mempercepat? Indonesia sebenarnya luar biasa, betul nggak? Nah, oleh karena itu maka Bapak dan Ibu sekalian, akhirnya tabung listrik kita ini dari temuan beliau chargernya yang super cepat. Jadi apa super chargernya? Bebannya. Saya ngerti Pak? Saya ulang, sumber chargernya adalah beban. Jadi kalau bebannya cuma 200 watt, lama nggak ngecasnya? Lama lah. Makanya bebannya harus Tinggi. banyak. Maknanya apa? Bapak sekarang beli rumah AC terus yang banyak itu. Kalau udah pakai itu harus pakai AC semua lah ya Pak. Pakai AC malah seneng bebannya dingin. Ruangan campur AC, campur AC. Kalau kulkas kan sudah biasa kan Pak ya. Kompor belum ada. Nah, jadi tabung listrik ini sebenarnya pengganti PLN Pak. Insya Allah bulan Agustus kita akan melahirkan jual motor listrik yang nanti motor listriknya pakai baterainya 250 volt. Bukan litium baterainya Pak. Litium itu sering terbakar, betul kan? Iya. Baterainya motor listrik kita nanti baterai Freenet. Apa itu baterai Freenet? Ya baterai Freenet. Ini bahannya litium, bukan. Ini aki, ya bukan. Baterai apa? Ya baterai Freenet. Tapi kita garansi jauh lebih aman. Bapak nanti kena banjir gak akan konslet. Mesinnya AC, elektromotornya AC. Ada nggak sekarang motor listrik elektromotornya AC? Nggak ada. Loh kenapa nggak ada? Karena inputnya DC. Input DC pasti mesinnya AC. DC. Ya. Betul nggak? Itu di dunia perlistrikan tuh pasti begitu Pak. Ingat, kami punya teknologi tidak perlu menggunakan inverter. Inputnya walaupun DC, outputnya ini sebenarnya mendamaikan Nikola Tesla dengan Thomas Alva. Siapa yang mendamaikan? Gunawan Marsianto, orang Indonesia. Loh, bener nggak? Ini temuan hebat nggak Pak kira-kira? Cuman karena orang Indonesia kadang temuannya nggak jadi hebat. Apalagi kalau Bapak lihat orangnya. Loh, serius Pak? Ada videonya. Ada, saya ada video. Beliau itu pernah datang ke salah satu negara itu. Kan beliau cuek Pak. Datang, mohon maaf Pak, nggak boleh datang. Nggak boleh masuk. Akhirnya sekarang ini beliaunya ya udahlah dilem aja. Dia nggak peduli Pak. Jenius Pak. Dan satu keluarga itu jenius. Jadi orang-orang ini mengatakan kepada saya, Mas Ikhlas, jaga beliau. Beliau ini merubah dunia. Itu yang ngomong bukan saya. Yang ngomong adalah orang ahli fisika kuantum. Jadi bahkan beliau pernah marah, ya. Beliau pernah marah begitu ya. Dalam hitungan 3 menit listrik di satu kota mati. Iya. Kok bisa Pak? Dalam hitungan 3 menit. Jadi marahnya orang jenius sama marahnya orang yang gak jenius beda.
Betul ya? Kalau Bapak pernah suatu hari ada pesawat luar negeri yang tiba-tiba mendarat di Aceh. Ada berita terkenal. Mendarat karena zong, radarnya nggak kelihatan. Siapa yang berulah? Jadi kita ini di dada kita ini merah putih. Negara kita ini menurut saya jauh lebih luar biasa kalau pendekatannya ada pendekatan teknologi. Makanya Bapak dan Ibu sekalian, alhamdulillah kita ini akhirnya sudahlah Pak, kita bikin satu mimpi besar bagaimana Indonesia bisa berdaulat air, pangan dan energi. Itu mimpi kita dengan pendekatan teknologi ini. Jadi tabung listrik ini kunci, betul nggak? Sumber tenaga. Ini kunci Pak. Selebihnya turunannya itu cuma mudah. Bikin baterai motor listrik, orang pada capek-capek bikin baterai litium dan segala macam, betul? Kira-kira tiba-tiba Freenet mengeluarkan baterai Freenet baru 20. Apa maknanya Pak? Ini secara teknis. Kalau baterainya 220 volt, elektromotornya AC elektromotornya lebih murah kan pasti daripada DC, betul? Betul. Sekarang kalau mesinnya kita ambil 3500 watt AC, kira-kira ngambil ampernya lebih kecil, betul nggak? Karena voltasenya udah tinggi. Maknanya apa? Motor listrik Freenet itu powernya gede, kecepatnya gede, bisa nanjaknya kenceng, cepat kayak motor bensin pada umumnya, tapi makan listriknya kecil. Sudah makan listriknya kecil, ngecasnya cuma 7 menit. Kira-kira akan jadi yang terdepan nggak motor listrik kita ini? Dan alhamdulillah kita sudah MOU dengan Muhammadiyah. Kenapa kita nggak mau bicara sendiri, Pak? Karena kalau saya PT Freenet pasti dimakan, betul nggak? Bapak dan Ibu sekalian, makanya saya kerjasama dengan SMK, tapi bukan motor SMK ya. Ini motor Freenet, tanggal 12 Februari oleh Pak Menteri PMK kemarin sudah di launching. Bapak mau tahu setelah di launching aja sudah orderannya 1000 lebih motor. Berapa kan? Harganya berapa? Nah, bedanya orang Jawa sama Pekanbaru di sini. Kalau Pekanbaru harganya berapa? Wah. Orang Jawa gimana Pak? Nanya. Kalau di Jawa nanti bagaimana? Apa namanya? Konslet atau tidak kalau kena air? Nah, ada berpikirnya lebih ke apa? Teknik ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, yang kita keluarkan ini adalah tabung listrik. Nah, tabung listrik ini adalah menjadi kunci. Tidak hanya untuk rumah tangga, betul ya? Bapak punya industri menggunakan talis kita bisa lebih hemat nggak? Bisa. Cuman kadang-kala, yaitu tadi, kita akhirnya didatangin tuh. Pokoknya boleh menghematnya 30% oleh PLN. Gampang tuh Pak. Hah? Ya sudah, kalau misalkan PLN cabut listrik Bapak ganti ngecasnya nggak usah pakai PLN, mau nggak? Pakai Freenet lagi Pak. Sebenarnya bisa pakai Freenet, cuman kita nggak mau dulu, karena kita gini Pak, kalau kita mau langsung sendirian, kita akan menang sendirian, betul nggak? Ya. Jangan sampai kita sendirian yang tinggi dulu gitu loh, kita harus kolaborasi dulu, ya. Makanya kalau nanti listrik yang Bapak dicabut, Bapak beli genset. Oh iya, sama aja. Genset. Tergantung Genset kan pakai solar ya? Ya. Diesel. Nah, genset itu dipakai ngecas. Ada nggak di dunia ini genset bisa ngecas 220 volt? Nggak ada Pak, di dunia ini genset ngecas. Itulah mengapa nanti salah satu kawasan wisata di IKN 2000 MW nanti menggunakan teknologi kita. 2000 megawatt Pak. Bapak tahu 2000 megawatt? Besarnya luar biasa Pak. Siapa yang nanti akan order? Prancis akan bikin kawasan bisnis di IKN. Kawasan bisnis Prancis akan fokus di sana dan menggunakan teknologi kita. Jadi kalau orang-orang bule sudah menggunakan teknologi kita, orang Indonesia nggak menggunakan, ya sudah, kita yang penting sudah kasih tahu. Karena masa depan Pak, masa depan itu nanti solar akan semakin habis. Matahari, solar cell-nya, teknologi solar cell-nya itu masalah yang off grid ya.
jadi masalah, sehingga kita butuh teknologi yang betul-betul tidak tergantung. Ini sudah luar biasa, Pak. Tidak tergantung apapun, tidak tergantung matahari, tidak tergantung angin, tidak tergantung air, tidak tergantung gas, betul nggak? Ya, tidak tergantung gas. Jadi kalau mau independent power bisa, Pak. Talisnya ditambah 2, jadi independent power, betul? Betul, Pak. Selesai. Saling ngecas. Kalau sudah begitu kira-kira bagaimana, Pak? Berdaulat energi kita. Energi kita berdaulat. Ini yang luar biasa. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kami ini di Jakarta beberapa terus intens supaya menjadikan kita in kolaborasi, dan alhamdulillah mohon doanya dalam 1 tahun terakhir ini, tahun 2023 maksudnya, kita akan bisa berkolaborasi dengan Pertamina, berkolaborasi dengan PLN, itulah kira-kira, supaya betul-betul kemanfaatan ini bisa dirasakan secara maksimal. Seharusnya negara yang turun tangan, seharusnya negara yang ngasih talis, betul kan? Bukan masyarakat yang beli, Pak. Seharusnya begitu. Seharusnya. Kalau saya jadi presiden pengen saya begitu. Wih. Oh. Pakai bendera mana, Pak? Muhammadiyah, Pak. Bagi tali saja. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, oleh karena itu maka karena ini tidak pernah dipahami, maka kita pengen membangun konsolidasi masyarakat. Begitu kira-kira, Pak. Secara teknologi. Jadi teknologi ini mendapatkan paten sejak 2014. Udah lama, Pak ya? Sudah lama dan sudah digunakan ke banyak proyek pabrik, tapi dulu basisnya by project yang memanfaatkan orang yang punya duit. Karena dia berani membeli kan. Nah, kita akhirnya masih kelas, yuk kita bikin pabrik. Pabrik apa namanya? Baterai dulu 1 sel. Bapak kalau bayangkan bikin pabrik baterai butuh ratusan miliar, betul kan? Kita nggak punya dana. Akhirnya sejak tahun 2019 kita umroh dulu, kita mengadu sama Tuhan, ya Allah, berikanlah rezeki saya untuk bikin pabrik. Ya, saya meeting di salah satu hotel di Jakarta, ada orang Luhutnya Cina lah. Apa maksudnya? Orang yang berpengaruhnya di Cina, gitu kan? Opungnya Cina. Nah, silahkan ngisi cek berapa. Yang penting pabriknya masih kelas, harus beroperasi di Cina dulu. Dan tidak boleh negara Amerika dan Eropa. Kami akan menjadi license dunia teknologi. Saya disuruh ngisi Cek. cek. Di waktu yang bersamaan saya tidak punya uang. Embargo berarti, Pak. Bapak bayangkan, saya disuruh ngecek, ngisi cek, di waktu yang bersamaan kita lagi nggak punya uang. Isi lah, Pak. Saya mau ngisi betul. Mau Itu udah goyang. berapa nolnya? Tapi ya, insya Allah, alhamdulillah Allah memberikan kayak semacam itu, saya digitukan sama, kembali lagi kepada mimpi kita bagaimana pabrik ini harus berada di Indonesia dulu. Begitulah. Iya, betul. Dan akhirnya saya dapat rezeki masih kelas, saya transfer 500 juta. Masih kelas, saya transfer 1,5. Pak, siapa yang transfer itu? Orang yang saya tidak kenal. Saya kenal gak orang? Enggak. Saya baru ketemu, setelah itu ketemu 1 kali, ngobrol-ngobrol, dia percaya dengan kita. Dan akhirnya alhamdulillah hari ini saya beli mesin, kita sewa pabrik 3.000 meter di Solo. Ya tumbuh, Pak. Kenapa? Saya tidak mau utang, Pak. Bank menawarkan bolak-balik, betul? Karena kita ini startup. Bisa mengerti startup, Pak? Ya. Kalau kita memulai dengan utang, kita capek nanti angsurannya, betul nggak? Iya. Duit belum ada yang masuk. Ya kan? Makanya kalau ada apa-apa, Pak, lebih baik kita mengadu dulu kepada Tuhan. Minta proposal dulu. Iya kan? Makanya wajib umroh. Kalau ini pengalaman spiritual saya, umroh itu menurut saya itu wajib. Ini bagi saya, bagi yang muslim, Pak ya.
Saya punya pengalaman yang menurut saya pulang dari umroh itu beda aja gitu. Makanya komunitas kita umroh bagaimana setahun sekali. Minimal kita setahun harus memberangkatkan 450 orang. Supaya kita berdoa. Kenapa? Tujuan kita, visi kita ini besar, membangun kedaulatan air, pangan, dan energi. Dan alhamdulillah Bapak, kita sudah punya pabrik. Kita split di 3 lokasi, di Solo, di Surabaya, dan insya Allah kita akan menjadi pabrik kita. Baterai kita produksi sendiri. Alhamdulillah. Karena itu kunci, betul nggak? Yang kedua, charger. Waduh. Jadi kalau charger sudah kita produksi sendiri, baterai sudah kita produksi sendiri, kira-kira kita berdaulat nggak? Ini yang kita tunggu-tunggu, Pak. Dan karenanya 10 November 2022 mengambil spirit kepahlawanan, kita sudah berani declare. Yuk, bismillah. Ternyata setelah kita declare, ini SNI nggak boleh masuk, Pak. Nggak bisa masuk SNI. Bisa dimengerti Mas? Karena aturan SNI itu begini, DC ke AC harus ada inverter. Ditanya importernya mana? Nggak ada, ya nggak bisa keluar. Bingung gitu. Keluar kok nggak diterima. Akhirnya kita konsultasi ke BRIN, kata BRIN begini, Mas, kita berikan dulu aja ke testimoni ke masyarakat. Mas Ikhlas harus bentuk namanya Himpunan Masyarakat Teknologi Free. Ya udah, karena yang mengusulkan adalah profesor dari BRIN, saya langsung tembak, Bapak jadi presidennya, Pak. Akhirnya alhamdulillah 11 Desember, 1 bulan kemudian, ya kan? 10 November kita launching produk, 11 Desember kita deklarasi Himpunan Masyarakat Teknologi Freenet. Presidennya Profesor Amos, ada rektor ITN. Jadi orang-orang profesor yang percaya sama kita. Karena ada profesor juga yang nggak percaya. Ada profesor yang nggak percaya, ada profesor yang percaya. Ya kita cari profesor yang percaya. Kita bikin namanya Himpunan Masyarakat Teknologi Freenet. Dan alhamdulillah pada tanggal 11, Bapak bayangkan, tanggal 11 sudah ada 6 DPW dan 20 DPD. DPW itu berarti provinsi. Jadi kita punya DPP, kita punya DPW, kita punya DPD. Pekanbaru belum ada. Kita mimpinya DPW-nya ada di 35 DPW dan ada juga di 514 DPD. Kita punya mimpi betul. Ya, apa? Ini bukan politik, Pak ya. Kami tidak mengenal namanya warna-warna, betul Pak ya? Betul. Ada biru, biarkan di lapangan itu ada warna merah, ada warna putih, ada warna apa lagi? Kuning, biarkan, betul. Betul. Tapi yang boleh berdiri tegak di angkasa cuma 2 warna, merah dan putih. Ya, Indonesia. Betul ya? Kenapa? Hari ini saya diminta ke salah satu capres. Saya diminta datang ke sini, saya diminta ke sini, saya nggak mau semua. Serius, Pak. Saya di WA masih kelas begini. Ini untuk umat. Ya saya nggak mau dulu. Saya di situ lagi, ini untuk umat, saya nggak mau. Bisa dimengerti, Pak? Paham. Hah? Karena apa? Karena saya katakan, kalau saya langsung saya mau jadi presiden Indonesia, saya garansi listrik tidak akan pernah naik lagi. Oke, siap. Betul nggak? Gratis. Listrik tidak akan naik lagi. PLN saya akan jadikan surplus. Gampang, Pak. Tinggal bicara tanda tangan presiden, PLN jadi surplus. Betul. Serius, Pak. Betul. Ini pendekatan teknologi. Ya. Subsidi gas yang 72 triliun setahun nggak perlu lagi diganti untuk bikin talis dibagi-bagikan kepada seluruh masyarakat. Ya nggak? Subsidi fosil BBM 114 triliun nggak perlu bagi-bagi kepada motor listrik subsidi. Gampang. Ya. Apa yang terjadi? Dan setelah itu kita ngomong kepada seluruh negara, negara, sini semua, mau nggak kerjasama dengan saya bikin pabrik di negara Anda? Jadi yang ditawarkan oleh pemerintah itu adalah teknologi, bukan alam. Ini saya jadi agak emosi, Pak. Ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian,
Karena kami sangat yakin Pak, sangat yakin, seyakin-yakinnya ini teknologi yang akan merubah dunia.